Mas Rusli telah mengangkat saya dari kenistaan, memberi lebih dari yang saya impikan. Mirah berkata lirih, terputus-putus. Rusli menatapnya tanpa berkedip. Saya mencintai Mas Rusli dengan sepenuh hidup saya. Rusli tersenyum, matanya terpejam. Tapi sejenak kemudian, mata itu terbuka lagi, jernih, terang, dan damai. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Rusli semakin sering pergi keluar kota. Kalau tidak, ia bekerja terus-menerus sampai larut malam. Seluruh waktunya tuntas habis untuk bekerja. Rusli seakan-akan melarikan diri dari sesuatu yang membuatnya menderita. Dan Mirah bukannya tidak merasakan penderitaan Rusli. Seringkali pada malam-malam yang larut, dengan diam-diam ia membuka pintu kamar Rusli dan mengawasi dari belakang bagaimana lelaki itu tenggelam di antara berkas-berkas di mejanya. Ingin Mirah mendekatinya, menyentuhnya dengan lembut, dan mengatakan bahwa ia siap melayani segala keinginannya. Ingin ia mengatakan bahwa tubuhnya sama sekali sudah sembuh dan kuat menerima perlakuan apapun. Dan bahwa ia mengerti Rusli tak dapat melakukannya dengan cara lain. Tetapi selalu saja kakinya tertahan di ambang pintu, seperti diberati beribu-ribu ton batu. Bermacam-macam pikiran membuatnya mundur kembali. Bagaimana ia berani memastikan itu yang dirasakan Rusli? Bagaimana kalau Rusli memang sudah tidak menginginkannya lagi? Bagaimana kalau kehadirannya justru akan mengganggu dan mengubarkan kemarahan lelaki itu? Pada saat yang lain, timbul pikiran Mirah untuk menganjurkan Rusli pergi kepada seorang psikiater, agar penderitaannya dapat sedikit berkurang, kalaupun tidak bisa hilang sama sekali. Tetapi itu pun tidak dilakukannya. Ia khawatir akan menyinggung perasaan Rusli, akan melukai harga diri lelaki itu. Suatu malam, Mirah begitu gelisah hingga tak dapat tidur. Sudah hampir 1,5 tahun sesuatu hilang dari pernikahannya dengan Rusli. Hubungan mereka sunyi dan kosong. Rusli makin sedikit berbicara, makin sering menyendiri. Percakapan yang terjadi hanya sekitar pekerjaan, lugas dan pendek. Dulu pun mereka tidak pernah ngobrol panjang lebar. Tetapi masih ada sesuatu yang mempersatukan mereka secara jiwa dan jasmani. Persatuan yang menyakitkan bagi Mirah memang, tetapi kini membuatnya lebih menderita justru karena persatuan itu tidak pernah terjadi lagi. Bukan karena persatuan itu terlalu dibutuhkan oleh Mirah. Ia baru 28, masih muda, tetapi perjalanan hidup yang dilewatinya tidak memberikan suatu arti yang menakjubkan dalam hubungan dengan lelaki. Samin begitu sederhana dan seolah-olah
tak menyentuh emosinya yang paling dalam. Lelaki-lelaki yang kemudian mendatanginya di rumah Bu Nelly hanya semakin membuatnya mati rasa dan mati keinginan. Lalu Rusli dengan caranya yang membuatnya tak sempat merasakan apa-apa selain sakit yang menyayat. Mirah tak merasakan suatu hubungan yang menggelora dari seorang lelaki. Ia tak pernah menemukan sesuatu arti yang menakjubkan dan tak tahu apakah hal itu memang punya arti baginya. Tetapi Rusli membutuhkannya. Mirah tahu. Dan ia wajib memberikannya. Ketidakpernahan Rusli memintanya membuat ia merasa bersalah, merasa tak penuh dan mengecewakan. Mirah tahu, di kamar sebelah Rusli juga sukar tidur. Suara gerak tempat tidur menunjukkan Rusli berulang kali membalik badannya dengan resah. Mirah membulatkan tekad dan dibukanya pintu penghubung kamar mereka yang tak pernah terkunci dan dengan perlahan masuk ke kamar Rusli. Beberapa saat ia berdiri di kaki tempat tidur Rusli, memandang lelaki itu tanpa berbicara. Rusli duduk, menatap Mirah dengan kaget dan terpukau. "Ada apa, Dewi?" tanyanya perlahan. Mirah duduk di tepi tempat tidur. Sejenak ia berdiam diri sambil menunduk. Lalu diangkatnya wajahnya, menatap Rusli dengan sepenuh kepasrahan. "Kalau Mas Rusli menginginkan, saya sudah siap," bisiknya lirih namun mantap. Beberapa saat Rusli memandangnya saja seperti tak percaya. Lalu serta-merta meraih dan memeluknya kuat-kuat. Mirah membalas pelukan Rusli sama kuat, berharap Rusli yakin dan mau melakukannya. Rusli mengangkat wajah Mirah. Beberapa saat menatap matanya dalam keremangan biru kamar. Lalu ciumannya datang. Tetapi Mirah tidak merasakan gelora di dalam ciuman itu. Yang dirasakannya adalah kepedihan dan getar duka dari bibir serta napas Rusli. Rusli menarik kepala Mirah ke dadanya, mengusap rambutnya dengan lembut dan perlahan. Lama sekali mereka dalam keadaan demikian, tanpa seorang pun berbicara. Kemudian Rusli menjauhkan bahu Mirah, menatapnya tanpa berkedip. "Kembalilah ke kamarmu, Dewi," ia berdesis. Mirah menatap Rusli dengan terperanjat. "Kembalilah." "Mas Rusli?" Bibir Mirah gemetar. Kepalanya tunduk. 2 butir air mata jatuh ke spray. "Dewi," kata Rusli berdesah. Sekali lagi dipeluknya Mirah ke dadanya. Ketika dengan sangat perlahan meninggalkan kamar Rusli, Mirah merasakan kesenyapan yang sendu dan menyayat di hatinya. Ia merasa telah meninggalkan sebuah jiwa yang sendirian, yang tak dapat digapainya. Ia sendiri seperti melihat Rusli berjuang sendirian melawan banjir sungai yang hendak menenggelamkannya. Dan ia berdiri di tebing tanpa dapat berbuat apa-apa. Akhirnya, pada suatu siang, Rusli jatuh pingsan ketika sedang bekerja di kantornya. Secepat kilat Mirah memanggil Arifin dan bersamanya membawa Rusli ke rumah sakit Boromeus. Rusli langsung dimasukkan ke bagian ICU. 5 hari
Rusli terbaring di bagian ICU tanpa boleh ditengok. Levernya sudah sangat parah. Demikian juga jantungnya. Meskipun demikian, setiap pagi dan sore, Mirah datang ke rumah sakit, memandang ke tempat tidur Rusli dari kejauhan. Hanya itu yang diizinkan baginya. Rusli sendiri berbaring tak bergerak, lebih sering dalam keadaan tidak sadar. Tapi pada hari ke-6, keadaan Rusli sudah melewati masa kritis dan boleh dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Dan ketika Mirah datang ke sisi tempat tidurnya, yang pertama-tama diucapkan Rusli adalah permintaan agar ia dipindahkan ke rumah sakit Hasan Sadikin karena ia merasa lebih cocok berada di sana. Keesokan harinya, Rusli dipindahkan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Kondisinya sudah semakin baik hingga tak perlu diinfus lagi. Tekanan darah juga sudah mendekati normal. Sore itu seperti biasa, Mirah datang menjenguk. Rusli kelihatan sehat dan segar. Wajahnya bersinar dan matanya jernih. Tidak lagi berkabut seperti ketika baru saja keluar dari ICU. Mirah duduk di kursi dekat kepala Rusli. Tidak ada pengunjung lain dan Rusli menempati kamar VIP yang berisi satu tempat tidur. "Dewi," kata Rusli memanggil. Tangannya menggapai, memegang tangan Mirah. Mirah bergeser mendekat. Beberapa saat, Rusli memandangnya tanpa berkata-kata. Mirah melihat mata itu sangat bening. "Berapa umurmu sekarang, Dewi?" Sejenak, Mirah merasa aneh dengan pertanyaan itu. 28. Rusli tersenyum, memandang Mirah seperti memandang sesuatu yang sangat mengagumkan. "Masih muda sekali, tapi kau sudah sangat matang. Ya, aku tahu kau matang karena penderitaan." "Mirah, namamu Mirah bukan? Nama sejenis batu mulia. Dan sifatmu pun seperti sifat batu mulia," kata Rusli. Mirah diam menunduk. Sikap dan kata-kata Rusli yang sangat lain dari biasanya membuat hatinya basah dan luluh, membuat perasaannya mengawang oleh kesenduan yang hening. Kau wanita yang jujur, tahu budi, dan memiliki kesetiaan. Aku tahu, hidup bersamaku adalah penderitaan yang berat bagimu. Aku tahu juga, Herman mencintaimu dan akan sungguh-sungguh menikahimu kalau kau mau minta cerai dariku. Tapi kau menolaknya, walau mungkin bukan karena kau mencintaiku. Jangan tanya bagaimana aku tahu semua itu. Kalau seseorang mulai mencintai seseorang yang lain, ia akan tahu segala sesuatu yang terjadi pada diri orang yang dicintainya. Tidak dengan mata, tetapi dengan perasaannya. Itu yang terjadi padaku sejak 2 tahun silam. Atau mungkin jauh sebelumnya. Tetapi tidak kusadari. Rusli berhenti bicara, tangannya terangkat dan menyentuh pipi Mirah dengan perlahan. Mirah merasa jantungnya diremas. Rusli mencintainya. Jiwa yang keras dan gersang itu akhirnya tersentuh juga oleh cinta. Namun pada saat yang bersamaan, ia menyaksikan bagaimana sahabatnya sendiri
mencoba memisahkan dia dari orang yang dicintainya, menyaksikan bagaimana orang yang dicintainya menderita karena dirinya. Aku marah sekali ketika tahu Herman mencintaimu. Tapi itu bukan salahnya. Bukan salahmu juga kalau mencintainya. Aku sadar hanya selalu membuatmu menderita. Aku lelaki yang menjijikkan, Dewi. Mirah ingin mengatakan sesuatu untuk membantah, menghibur, dan membesarkan hati Rusli. Tapi hatinya begitu kalut dan semuanya tertelan dalam tangis. Tangis yang sebenarnya untuk Rusli, bukan untuk dirinya sendiri. Aku tahu, aku harus memberi kesempatan padamu untuk memilih. Karena itu kubiarkan kalian berbicara berdua, walau hatiku menderita karenanya. Kalau kau mencintai Herman dan ingin berpisah dariku, itu akan kukabulkan. Tapi aku tak bisa menceraikanmu tanpa kau minta. Aku tak sanggup dengan tanganku sendiri memisahkan kau dari hidupku. Suara Rusli lirih dan bergetar. Setiap malam, aku ingin berdekatan denganmu, menghabiskan waktu bersama-sama. Tapi aku tak berani melakukannya. Aku tahu, aku hanya akan menyakitimu. Lalu kau yang datang pada malam itu menyediakan diri untuk menerima kebiadabanku. Itu adalah puncak dari penderitaanku, Dewi. Kau begitu total menyerahkan dirimu kepadaku. Dan aku hanya selalu menyakitimu. Mirah tak tahan lagi. Air matanya mengalir deras membasahi tangan Rusli. Tangan yang bertahun-tahun menderakan penderitaan kepadanya. Tetapi kini mengelus wajahnya dengan penuh kelembutan. Mirah menekankan tangan Rusli ke wajahnya, menciuminya dengan hati luluh. Selang waktu selanjutnya berlalu dalam kesunyian. Keduanya berusaha menenangkan diri dari gejolak perasaan yang meledak, yang sekian lama terpendam rapat-rapat dan tak terungkapkan. Sinar matahari sore telah surut dari kamar. Lampu TL di langit-langit kamar menyala dengan sinarnya yang putih. Waktu menjenguk sudah lama habis. Mirah berdiri, mengambil tasnya, dan mendekat ke sisi kepala Rusli. Ia harus mengatakan sesuatu. Harus. Ia tahu Rusli mengharapkan sesuatu darinya. Mas Rusli telah mengangkat saya dari kenistaan, memberi lebih dari yang saya impikan. Mirah berkata lirih, terputus-putus. Rusli menatapnya tanpa berkedip. Saya mencintai Mas Rusli dengan sepenuh hidup saya. Mirah melanjutkan. Rusli tersenyum. Matanya terpejam. Mirah menatap lelaki itu dengan gugup dan kalut. Tapi sejenak kemudian, mata itu terbuka lagi, jernih, terang, dan damai. Aku bahagia mendengarnya, Dewi. Sekarang pulanglah. Sudah malam. Kau letih pagi sore berjaga di sini. Sejenak mereka berpandangan, lalu perlahan-lahan Mirah melangkah keluar. Ketika menutup pintu, dilihatnya Rusli masih memandang kepadanya.
Sepanjang perjalanan pulang, dalam mobil yang dikemudikan sopir Rusli, Mirah merasa tubuhnya melayang-layang. Pikirannya kalut dan hatinya tidak karuan. Wajah Rusli dan pandang matanya yang penuh kerinduan terbayang jelas di pelupuk matanya. Suaranya yang lirih dan kadang bergetar, seperti masih terngiang-ngiang di telinganya. Tiba-tiba Mirah menangis. Ia sendiri tak tahu mengapa. Supir Rusli menoleh dan bertanya dengan cemas, "Bapak tidak apa-apa kan, Bu?" Tidak apa-apa." Mirah menyahut dengan kacau. Diambilnya sapu tangan dan dibersihkannya air mata yang membasahi wajahnya. Malam itu Mirah sama sekali tak dapat tidur. Hatinya gelisah tak menentu. Pikirannya gelap dan kusut. Bayangan Rusli terus-menerus muncul di kelopak matanya. Wajahnya yang pucat dan cekung, matanya yang jernih dan bergelimang cinta. Mirah tidak tahu mengapa hatinya sunyi luar biasa. Mengapa ia kalut dan selalu ingin terseduh. Seolah tak ada sesuatu bunyi pun di sekitarnya. Sunyi, sunyi sekali. Mirah tak tahan. Ia pergi ke belakang dan minta Bi Entin agar menemaninya. Wanita tua itu ikut kalut melihat kesedihan Mirah, tapi masih bisa memberi nasihat. "Berdoa, Nyonya, mohon kepada Yang Maha Kuasa." Lalu ia berdiri memejamkan mata dan berkemak-kemik memanjatkan doa. "Saya buatin minum ya, Nyonya, biar Nyonya lebih tenang." Lampu-lampu dinyalakan kembali. Mereka duduk di kamar tengah. Jam dinding yang ada di ruang itu menunjuk pukul 2:15. Mereka hanya berdua. Sementara di bawah selalu ada 3 orang yang menjaga pabrik di waktu malam hari. Mirah menyuruh Bi Entin membuatkan kopi dan mengantar makanan bagi ketiga penjaga malam yang ada di bawah. Lalu ia sendiri mengambil Al-Quran dan membacanya perlahan-lahan. Bi Entin duduk di karpet, mendengarkan bacaan Mirah sambil menjahit beberapa kebayanya yang lepas jahitannya. Waktu terus berlalu tanpa terasa. Setelah membaca kitab suci, Mirah merasa lebih tenang. Ia bersandar di kursi dengan mata setengah terpejam. Ia hampir jatuh tertidur ketika deringan telepon membuatnya melonjak geragapan. Dilihatnya jam. Pukul 5 kurang seperempat. Telepon berdering lagi. Mirah merasa jantungnya berhenti berdetak. Dipandangnya Bi Entin yang juga menatapnya dengan wajah penuh kecemasan. "Telepon, Nyonya," wanita tua itu berbisik. Dengan gemetar, Mirah berdiri dan melangkah ke meja telepon. Diangkatnya gagang telepon perlahan-lahan, dipegangnya dengan kedua belah tangan. "Iya, ini Nyonya Rusli," katanya paro dan sendat. Suara wanita dari seberang terdengar lembut, perlahan-lahan dan hati-hati. Tapi Mirah mendengarnya seperti sirine yang mengaung-ngaung. Rusli meninggal pada pukul 3 pagi setelah koma sejak pukul 11 malam. Serangan jantung datang sangat mendadak, tak mampu dikejar oleh tim dokter. Mirah tidak mendengar kalimat selanjutnya dari wanita di seberang. Gagang telepon diletakkannya dengan perlahan.
sangat perlahan. Juga sangat perlahan ketika berjalan ke kursi dan duduk kembali. "Nyonya, bagaimana?" tanya Bi Entin yang dengan firasatnya dapat mengetahui dari mana telepon itu berasal. Pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu lagi. Perlahan sekali kepala Mirah berpaling kepada pembantu tua itu tanpa berkata sepatah pun. Tapi kepiasan wajah dan kehampaan mata Mirah sudah menyatakan segalanya. Bi Entin meratap dengan duka yang menyayat, menghambur dan bersimpuh di kaki kursi Nyonya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.